Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai peran akupuntur pada ibu hamil. Kita akan bicarakan bersama pakarnya Dr. Hasan Miharja, spesialis akupuntur konsultan. Selamat pagi, Dr. Hasan. Selamat pagi, Prof. Delfitri. Ya, sehat selalu ya. Amin, Prof. Ya, Semoga amin. semua sehat. Ya. Baik, Dr. Hasan. Pada episode ini kita akan membahas sedikit mengenai peran akupuntur pada ibu hamil, ya. Tentu mulai dari hamil sampai melahirkan. Melahirkan dia secara normal ataupun dengan operasi. Kita mulai dulu, bagaimana peran akupuntur pada ibu hamil? Silakan, Dok. Baik, Prof. Pada ibu hamil tentu ada beberapa ya, Prof. Ada beberapa keluhan. Antara lain itu mual muntah pada waktu kehamilan. Nah, kemudian juga pada proses melahirkan, Prof. Pada proses melahirkan. Proses melahirkan itu seperti diketahui bisa menimbulkan rasa sakit, nyeri atau kurang nyaman. Nah, jadi akupunktur ini berperan pada ibu hamil yang mual muntah sampai hiperemesis gravidarum, mual muntah yang hebat, kemudian masuk ke masa melahirkan, mengurangi nyeri melahirkan, nyeri partus. Kemudian itu sebetulnya ini kalau berjalan tidak per vaginam, tidak lewat suatu operasi, akupunktur juga bisa berperan mengurangi nyeri pasca operasi. Ya, seperti namanya operasi kan, Prof, pakai pisau ya, Prof, ya, dilukai gitu. Nah, itu nyeri itu kita bisa bantu dengan akupunktur. Mengenai menekan mual pada ibu hamil ya, sampai di mana efektivitas dari akupuntur, Dok? Baik, Prof. Jadi untuk mual muntah, Prof, mual muntah pada ibu hamil, terutama hiperemesis gravidarum itu efektivitasnya sangat baik, Prof, sangat tinggi keberhasilan. Jadi kecuali efektivitasnya sangat tinggi, caranya juga sederhana, Prof. Caranya sederhana, kita bisa hanya memakai satu titik akupunktur tubuh aja di tangan, di lengan. Nah, saking sederhananya ini, itu juga bisa dikembangkan menjadi suatu asuhan mandiri, Prof, yang dilakukan sendiri oleh ibu hamilnya atau oleh keluarga dari ibu hamil tersebut. Nah, ini mungkin menjadi suatu kesempatan, Prof, ya, dalam masa pandemi COVID ini. Jadi kan memang masa pandemi COVID ini, kunjungan ke rumah sakit dan sebagainya, tentu ada keterbatasan, Prof, ya. Namun, kalau dilakukan akupressor ini merupakan suatu kesempatan, Prof. Ini juga dikemukakan dari beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang terkemuka, misalnya Universitas California dan Los Angeles, UCLA. Jadi mereka mengatakan akupressor ini merupakan suatu disiplin yang dapat menjadi suatu self care, asuhan mandiri kalau di Indonesia kita, istilah kita. Nah, dengan self-care, dengan asuhan mandiri ini, kita bisa menjaga diri kita menjadi sehat. Dengan diri kita yang sehat, kita bisa menolong orang lain. Tapi dengan tetap menjaga jarak. Ya, karena kita kan bisa melalui video atau bagaimana gitu. Menjaga jarak. Nah, inilah kesempatan untuk melakukan self-care di masa pandemi. Kalau kita di Indonesia, Prof, asuhan mandiri ini
Self-care asuhan mandiri ini sudah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dari tahun 94. Udah lama Dari ya. tahun 94. Baik. Nah, eh, ini melahirkan ya, ibu-ibu ini kan mau melahirkan tetapi nggak mau sakit juga kadang-kadang. Nah, kadang-kadang memakai obat bius ya. Kita tahu obat bius tetap ada efek sampingnya, jangan sampai ke bayinya juga ya. Nah, bagaimana ini? Bagaimana ini caranya akupuntur pada ibu-ibu yang mau melahirkan supaya sakitnya berkurang gitu kira-kira. Silakan, Dok. Ya, jadi Prof, kita bisa memakai teknik yang sederhana, yaitu pada satu titik akupunktur di punggung tangan, satu titik akupunktur di punggung kaki. Sebetulnya Prof, ada juga yang efektif di perut, tapi kan kalau wanita hamil melahirkan, tentu kita akan mengganggu operator ya Prof ya kalau melakukan di perut. Jadi kita lakukan di anggota gerak saja, Prof. Satu di punggung tangan, satu di punggung kaki. Kita bisa lakukan dengan akupunktur atau dengan listrik, ya Prof ya, dengan rangsangan listrik bisa juga, Prof. Itu dilakukan di saat mau melahirkan atau jauh-jauh hari? Tidak, Prof. Jadi dilakukannya itu saat masuk ke kala 2. Artinya di ruangan bersalin nanti ya? Ya makanya Prof titik yang di perut itu mungkin ya kurang efektif karena kan kita mengganggu menolong kelahiran itu. Iya. Nah, bagaimana pula kalau operasi? Nah, perannya akupuntur. Begini Prof. Ya. Umumnya kalau operasi pada melahirkan itu kan dikenal dengan seksio sesaria. Jadi di bawah ya Prof ya, di perut, tentu di bagian perut untuk mengeluarkan bayi. Nah, tentu ini namanya operasi, Prof. Pasca operasi, setelah operasi selesai, si ibu yang melahirkan itu mungkin juga mengeluh sakit, ya Prof ya, mengeluh sakit. Kalau kita memberikan suatu obat-obatan kan mempertimbangkan sudah mau mulai menyusui ibu. Nah, jadi kita Prof caranya kita memberikan teknik akupunktur di bekas luka operasi. Tentu luka operasi yang sudah dijahit ya Bro. Luka operasi yang sudah dijahit, kita pilih setengah sampai 1 cm dari luka operasi. Jadi bukan tepat di luka operasinya. Setengah sampai 1 cm kita pasang jarum di situ, Bro. Ini yang dikenal dengan titik lokal. Kemudian kita bisa pakai titik jauhnya, seperti tadi waktu melahirkan, satu di punggung tangan, satu di punggung kaki, gitu, Bro. Cuma ditambahkan titik-titik yang sekitar sayatan yang sudah dijahit rapi. Ya, berarti setelah selesai operasi ya Dok ya? Ya, setelah selesai operasi Bro. Jadi mungkin bisa di ruang recovery atau nanti sudah sampai ke ruang biasa. Gitu. Baik, nah ini yang terakhir ini. Banyak sekali ibu-ibu mengeluh ini ASI nggak cukup, kurang gitu ya. Sehingga terpaksa pakai susu tambahan gitu ya, padahal ASI itu kan yang paling bagus gitu ya. Nih, bagaimana peran akupuntur untuk meningkatkan ASI ibu-ibu? Silakan. Sebetulnya Prof ada cara yang sangat sederhana, yaitu kita melakukan akupunktur pada kelingking, Prof, kelingking si ibu. Pada kelingking si ibu. Jadi pada kelingking ibu ini, ya Prof ya. Nah ini kan kuku di bagian luar sini. Antara perpotongan yang memanjang dan melintang, di sini perpotongan. Nah, kita lakukan penusukan di sini, Prof. Bisa juga kita ini kan kalau ibunya sudah pulang, mungkin di rumah, Prof ya. Kontrolnya kan sekarang kan jarang mungkin. Nah, kita bisa edukasi asuhan mandiri akupresur di titik sini, Prof. Jadi dengan penekanan di titik sini, kemudian itu satu titik aja sebetulnya, Prof. Ini penelitian di kami di UI RCM, FAUI RCM, ini sudah meningkatkan cukup signifikan air susu ibu. Namun kita juga bisa tambahkan, Prof. Ya, kita tambahkan beberapa titik yang di punggung tangan, kemudian kita juga bisa tambahkan yang di belakang kepala, Prof. Ya, itu jadi beberapa titik
Tapi kalau untuk asuhan mandirinya cukup dengan 1 titik aja, Prof. Ya, jadi ini penelitian pada ibu hamil kita jadi ada kelompok tertentu, 2 kelompok, satu mendapatkan akupunktur, satu kelompok tidak mendapatkan akupunktur. Nah, kemudian kita menilai ininya, Prof. Kita menilai berat badan si bayi, Nah, kemudian juga kita kita menilai juga efek samping ya, Prof. Ya, ternyata efek sampingnya sangat tidak berarti, Prof. Hampir tidak ada efek samping. Namun berat badan si bayi meningkat signifikan. Jadi bisa dilakukan sendiri oleh ibu-ibu di rumah ya dengan secara akupresur ya. Tentu Baik, di bawah Prof. petunjuk ahli ya, akupuntur ya, Dok ya. Baik, Dr. Hasan. Waduh, ini sangat bermanfaat sekali ya untuk ibu-ibu yang lagi hamil ya, menghilangkan sakit ya, mau melahirkan atau meningkatkan air susu. Ini sangat penting. Terima kasih Dr. Hasan atas pencerahannya. Semoga ini bermanfaat sekali untuk ibu kita. Selamat pagi, salam sehat selalu Dr. Hasan. Amin, sehat semua, Prof. Amin.